Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu lagi huruf alfabet, yaitu alfabet huruf F. Huruf F ini menarik sekali. Kalau dalam kartu remi, maka F ini termasuk kategori kartu joker. Kenapa? Karena dari seluruh alfabet hanya huruf F inilah yang bisa memenuhi 3 zona. Dalam satu huruf bisa memenuhi zona upper, middle, dan lower, terutama huruf-huruf F di Eropa. Seperti itu. Dan huruf F ini sering sekali digambarkan sebagai tubuh seseorang. Zona upper itu mewakili kepala, leher ke atas. Zona middle itu dari leher hingga ke pinggang. Zona middle. Zona lowernya dari pinggang hingga ujung kaki. Kepala itu mewakili tentang perencanaan, imajinasi, spiritual, dan lain sebagainya. Hal-hal yang masih berbau mental orientation. Middle itu lebih ke hati harian, perasaan harian. Itu kenapa jantung, hati ada di sana. Kemudian pinggang ke bawah, depan alat kelamin, belakang dompet. Kemampuan seksual dan kemampuan mencari materi. Itu seperti itu, dilihat dari sudut 3 zonanya. Sekarang kita akan membahas hurufnya satu persatu. Perhatikan huruf F pada angka 1. Huruf F ini jika dalam grafologi maka dia memenuhi beberapa kaidah. Pertama, dia memenuhi originality. Kemudian dia memenuhi setelah originality yaitu kreatif. Kenapa? Karena bentuknya tidak umum, membentuk satu yang baru, dan itu keluar sisi kreatif. Saya sendiri, nama saya Muhammad Afif, dan huruf F saya juga ada yang seperti ini tanda tangannya. Dan kalau dalam grafologi, tanda F seperti ini adalah tanda flexibility, atau traitnya disebut dengan fleksibel. Seseorang yang memiliki tanda seperti ini mempunyai kemampuan cepat tanggap, fleksibel, luwes. Penulis mampu mengaitkan satu informasi dengan informasi lain dengan cepat tanpa kaku, sehingga yang bersangkutan bisa gampang beradaptasi. Nah, kemudian perhatikan huruf F nomor 2. Huruf F seperti ini umumnya seperti ini gambarannya, membentuk 3 zona. Huruf F berbentuk 3 zona ini melambangkan kemampuan perencanaan yang teratur, cenderung mengikuti aturan yang ada, dan suka dengan prosedural. Nanti tinggal kita lihat dominan di upper, middle, atau lower. Nah, antara nomor 1 dengan nomor 2 di tanda tangan saya pakai keduanya. Bahkan nomor 1 itu bagi kalangan simbol itu termasuk simbol unlimited. Jadi kreativitas tanpa batas. Seperti itu. Kemudian huruf F.3 dengan loop yang lebih besar di lowernya ini mengindikasikan atau mencirikan yang bersangkutan itu memiliki minat yang besar pada aktivitas fisik atau aktivitas di luar lapangan. Begitu juga dengan nomor 4, sama memiliki kemampuan aktivitas
yang senang dengan di lapangan serta lemah dalam perencanaan. Jadi seseorang yang aktif dan energik. Kenapa? Karena bagian lowernya lebar. Nah, untuk huruf nomor 5 ini mencirikan F yang sederhana, yaitu orang-orang yang simple dan straight to the point. Nah, perhatikan nomor 4 dengan nomor 6. Balik lagi, ciri bundar itu adalah ramah. Kalau bersudut itu mengindikasikan ada ketegangan, energi berlebih, bersudut. Nah, orang-orang yang menulis huruf F seperti angka 6 ini biasanya menggambarkan seseorang yang cukup egois, terutama yang berkaitan dengan keinginan, materi, dan seksual, sehingga membuat ia sedikit kesulitan untuk bekerja sama dengan orang lain. Bahkan nomor 6 dengan nomor 9, 19 dan 20, serta nomor 26 itu memiliki sudut. Jadi kalau ibarat pisau itu bisa melukai dirinya sendiri. Nah, saya dalam terapi menulis selalu meminta teman-teman yang pertama buat bentuk 3 zona, kemudian tidak boleh ada sudut ataupun runcing di bagian lowernya. Itu untuk poin nomor 6. Nah, sekarang F poin pada nomor 7, perhatikan. Di atasnya dia membentuk loop, tetapi di bawahnya dia tidak membentuk loop, jadi hanya garis lurus. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang penuh ide karena zona upper, tetapi untuk penyelesaiannya atau pengerjaan di lapangannya dia kurang optimal. Begitu juga dengan sebaliknya pada poin 8. Di bawahnya itu terbentuk loop, uppernya garis aja, sehingga dia lemah di ide tapi mau untuk mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang coba teman-teman nanti cari video di channel YouTube saya, yaitu tentang zona. Zona itu kan terbagi menjadi 3. Zona upper, middle, dan lower. Semua tarikan upper ataupun tarikan lower seandainya bisa balik lagi ke zona middle, maka itu lebih bagus. Makanya dalam membentuk huruf kantong uang, dari zona lower itu ditarik lagi ke atas menuju zona middle, bahkan masuk ke dalam zona middle. Tujuannya untuk apa? Zona middle itu adalah zona reality atau zona kondisi kehidupan nyata, sehingga dari alam imajinasi di bagian kepala, pemikiran, dan imajinasi di bagian lower, begitu ditarik masuk lagi ke dalam zona middle, yaitu alam kenyataan. Itu kenapa saya selalu bilang tarik ke zona middle. Nah, untuk poin nomor 9, orang-orang yang bersudut ini itu mirip dengan nomor 6, hanya membedakannya karena dia juga punya uppernya sedikit. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak suka berkompromi. Kalau dia sudah ngomong A, B, B, dan kadang jadinya melukai dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ada lagi yang huruf F-nya itu kayak angka tambah dan dia hanya masuk ke dalam zona middle. Orang-orang menulis seperti ini, mereka memiliki pandangan hidup, melihat sisi positif dari suatu informasi, tetapi ya hanya sebatas memandang. Padahal kan huruf F itu harusnya 3 zona, seperti itu. Nah, kemudian ada juga huruf F dengan palang menyilang yang tegas dan tebal. Bentuk huruf F seperti ini biasanya menggambarkan
seseorang yang memiliki keyakinan dan energi tinggi. Bedanya dengan nomor 12 itu dia memiliki sedikit tarikan atau lekukan lebih ataupun loop di bagian middle-nya. Orang-orang seperti ini memiliki harga diri yang cukup tinggi dan keinginan untuk membuat keluarganya semakin membaik. Nah, kalau untuk nomor 13, beberapa referensi buku yang saya baca, di antaranya adalah penyuka sesama jenis, bisa homoseksual, bisa lesbian, dengan huruf F yang berbentuk figur 8. Selain dari bentuk seperti ini, bisakah dilihat dari bentuk lain untuk preferensi atau kecenderungan seksualnya? Bisa, diantaranya dengan tekanan yang tidak merata di area-area tertentu. Itu mengindikasikan dua kalau kita belajar grafologi fundamental. Pertama, ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Kedua, preferensi seksualnya bisa ACDC, seperti itu. Nah, sekarang nomor 14. Orang-orang yang memiliki kecenderungan nomor 14 itu juga bisa sebagai kantong uang, mengharapkan uang masuk. Bisa juga kalau dari segi materi, bisa juga dia itu memiliki karakter yang tidak terlalu perhatian terhadap gambaran dirinya. Artinya, ya saya seperti ini, Anda mau mengikuti saya syukur, enggak juga sudah seperti itu. Dan orangnya termasuk orang yang keras. Ditambah bagian lowernya lebih dominan dibanding upper. Nah, poin nomor 15 ini sebenarnya mirip-mirip dengan poin nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Tipikal orang yang kreatif dan senang melakukan apa yang mereka rencanakan. Jadi tipikal doer. Bukan cuma ngomong, tapi mereka mengeksekusi apapun rencana yang mereka perbuat. Nomor 16, ini sama juga, ada yang mirip dengan nomor 15, tetapi dengan kepala seperti itu, dan di bagian middle-nya ada sedikit loop atau note, maka ini mencirikan food oriented. Nah, untuk nomor 17 perlu diperhatikan bagian atasnya ada loop sedikit atau tidak ada loop. Dan dia itu ibaratnya itu jadi gagang pisau. Makanya untuk lowernya tidak boleh runcing, karena itu berbahaya. Makanya saya lebih senang memakai huruf F itu pada poin 1 dan 2. Kemudian untuk nomor 17, antara upper dan middle-nya itu hampir-hampir tidak seperti huruf F. Dan ini biasanya orang-orang yang menulis dengan speed yang tinggi, memiliki arti resentful dan uncompromised, yaitu orang-orang yang gampang emosi dan tidak suka untuk berkompromi. Seperti itu. Terus ada lagi
Ingat, sudut itu melambangkan kemarahan, kebencian. Jadi ada unsur seperti itu. Sama seperti pada poin 19 dan 20. Tetap ada unsur-unsur seperti itu. Ada unsur dislike-nya juga. Dan karena dia di bagian lower, selain materi juga ada hubungannya dengan seksual. Sehingga pada poin nomor 20 dari buku-buku referensi yang saya baca, itu juga berhubungan dengan sexual disappointed. Untuk nomor 19, emotional or sexual inhibited, yaitu keterbatasan dalam hal mengungkapkan emosi ataupun seksual. Nah, nomor 21 ini adalah bentuk huruf F yang ideal. Antara bagian upper dan middle-nya, tarikan huruf F-nya itu seimbang. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terpelajar. Bandingkan dengan nomor 21. F-nya itu pipih. Kalau dalam grafologi tandanya namanya repression, yaitu menghimpit, mengecil, menekan. Emosinya ditekan, pemikirannya ditekan, sehingga dia membuat keterbatasan pada dirinya sendiri. Dan ada unsur malunya juga, seperti itu. Dia termasuk kategori neuro. Nah, untuk nomor 24 itu memiliki arti orangnya berpendidikan dan gampang mengungkapkan apa yang dia mau, dan termasuk orang yang berintelijen. Itu untuk nomor 24 karena dia mirip-mirip dengan 21. Hanya bedanya nanti di cara dia mengungkap. Kenapa? Karena untuk 24 itu uppernya panjang, barnya panjang ke kanan. Itu ingat, kalau kita bisa ngerti ilmu grafologi fundamental, maka itu nanti akan ada margin kanan, margin kiri, rebah kanan, rebah kiri, baseline, dan lain-lain. Dan itu juga bisa dikombinasikan. Nah, untuk nomor 24, barnya itu dominan ke kanan. Jadi dia cenderung lebih emosional. Untuk nomor 23, nomor 23 ini memiliki arti orang yang cukup artistik dan sensitif. Jadi huruf F-nya itu dibuat lagi setelah ada loop, ada garis di tengahnya. Kan seperti nomor 1, nomor 2 nggak ada tuh garis tengahnya lagi kan? Garis di bagian middle-nya. Nah, seperti itu. Untuk nomor 25 ada not atau simpul di bagian tengahnya dan kemudian sedikit runcing. Ini harusnya gambarnya luncing. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung waspada, hati-hati, sehingga dia mengerjakan sesuatu itu dengan penuh kewaspadaan. Nah, untuk nomor 26 ini yang menarik, yaitu adanya sudut segitiga di bagian barnya, kemudian di lowernya. Sehingga kalau menurut referensi-referensi yang ada, ingat, sudut itu tentang kebencian, kemarahan, tekanan, dan lain-lain. Tetapi kalau di sini artinya itu dia lebih spesifik, yaitu emotional disappointed. Ini adanya kekecewaan emosi, bisa terhadap situasi, bisa terhadap seseorang, sehingga dia perlu melakukan pelepasannya.
Kadang-kadang orang itu juga perlu melakukan pelepasan dengan marah, tetapi kadang kalau tidak pada tempatnya ya itu jadi repot. Makanya dengan menulis itu membantu pelepasan energi negatif. Nah, untuk nomor poin 27 ini F-nya itu kalau secara lambang ini seperti lambang gelombang mengayun, sehingga memiliki perasaan humoris. Nah, sekarang dari semua huruf F ini yang bahaya itu adalah semua yang bersudut, yaitu 6, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26. Dan yang direkomendasikan itu adalah 1, 2, 15, 11 masih oke, 21 juga masih oke, dan 24. Nah, hanya saja F yang umumnya nomor 21, 24 itu biasanya ditulis dengan bentuk 2 zona. Beda kalau bentuknya itu nomor 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ini biasanya berbentuk 3 zona. Karena apa? Dia nanti memenuhi upper, middle, dan lower. Nah, huruf F ini dalam terapi menulis biasanya tidak langsung saya minta untuk benahi. Balik lagi, standar minimal dari untuk membenahi bentuk tulisan yang paling penting itu adalah 1. Middle wajib bersih. Kenapa bersih? Karena ini berhubungan dengan perasaan, emosi, dan kejujuran. Ini penting banget. Kemudian mulai membentuk huruf kantong uangnya, karena ada sebagian dari kawan-kawan yang menulis huruf lowernya belum terbentuk huruf kantong uang secara optimal. Huruf mindsetnya mulai hari ini dan seterusnya, teman-teman mulai membuat mindset semua huruf adalah huruf kantong uang, sehingga pada saat menulis di sana di alam bawah sadarnya juga diharapkan membuat potensi keuangannya menjadi lebih baik sesuai dengan target terapi menulis, yaitu sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, dan sehat keuangan. Kemudian setelah membentuk huruf kantong uang, maka usahakan rebah kemiringannya satu arah. Setelah satu arah, baru kita bentuk 3 zona. Nah, setelah bentuk 3 zona, baru nanti kita sesuai dengan atomistik masing-masing huruf. Misalnya hurufnya itu tidak boleh terbuka di bagian atas dan lain sebagainya. Maka itu nanti akan dibantu diarahkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi dalam terapi menulis ini ada standar minimal yang harus dikuasai, yaitu goalnya apa. Goal ini nanti berhubungan dengan nilai dan harga dari satu keinginan atau satu gambaran yang mau dibentuk. Mau bentuk apa dulu, sehingga alam bawah sadarnya bisa diajarkan mau seperti apa. Nah, ini bisa kita lakukan asal memiliki kemauan. Balik lagi ya, ingat ya, huruf F ini adalah huruf joker. Dia bisa memenuhi 3 zona. Dan salah satu yang paling penting di terapi menulis itu adalah menulis kalimat yang ditentukan, yaitu every day in every way I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Kemudian dia juga menulis kalimat
Sekarang saya senang, gembira, bahagia, dan selalu ada solusi. Bayangkan 2 kalimat ini ditulis terus-menerus selama 30 pagi dan malam. Saya yakin kemungkinan besar peluang untuk membanjiri dirinya dengan solusi itu membesar. Membanjiri dengan keadaan senang, gembira, bahagia juga semakin membaik. Begitu juga dengan keadaan dari hari ke harinya. Jika kita tidak membiasakan ini, maka yang terjadi itu adalah gerak depek dan refleks. Apapun yang terjadi cuma mengikuti pengaruh lingkungan, bukan atas satu pilihan kesadaran. Dengan terapi menulis, yang kita mau bentuk itu adalah kesadaran. Kalau dalam bahasa Qur'annya itu ada kata zakaro yukzakiru zikrun. Zikir itu artinya mengingat, tetapi selain mengingat itu adalah hidup sadar atas satu pilihan ilmu. Oke, kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut lagi di alfabet berikutnya.